Tepat pukul 22 WIB, udara di sekitar perkebunan karet di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, terasa sunyi. Dari balik rimbun pepohonan, suara letusan memecah keheningan disertai kilatan cahaya yang menyilaukan. Suara itu berasal dari senapan yang diletuskan oleh tim eksekutor dari Satuan Brigade Mobil Brimob, Polda Sumut. Ada 12 senapan di tangan mereka, tapi hanya 3 yang berisi peluru tajam dan tidak satu pun dari mereka yang tahu senapan mana yang memuatnya. 3 peluru itu melesat, menghantam tepat sasaran seorang laki-laki yang berdiri dengan tubuh terikat pada pohon, matanya tertutup kain hitam. Dia berdiri hanya 10 meter dari para eksekutor. Ketika peluru-peluru itu menembus dada kirinya dengan kecepatan 900 meter per detik, tubuhnya seketika lunglai. Laki-laki itu adalah aku, Ahmad Suraji, seorang dukun yang kini mengakhiri hidup di tangan hukum. Malam itu, aku menjalani hukuman metong atas kejahatan yang aku lakukan selama bertahun-tahun. Aku telah membunuh 42 perempuan di Sumatera Utara dengan alasan yang hanya aku pahami. Sebagai seorang dukun, aku dikenal di kalangan masyarakat sebagai Nasib Klewang, nama yang merujuk pada kebiasaanku membawa golok saat pergi ke ladang. Tapi di balik kesederhanaan hidupku sebagai petani, ada sisi gelap yang membuat namaku tercatat dalam sejarah kelam. Hukuman metong ini adalah keputusan akhir setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menolak gerasi yang aku ajukan pada 22 November 2007. Sebelumnya, aku sudah melalui proses persidangan yang panjang sejak 1997 saat kejahatanku pertama kali terbongkar. Perjalanan kelam ini dimulai pada Desember 1986 ketika seorang perempuan bernama Tukiem datang ke rumahku. Dia mencari bantuanku untuk memperoleh kesuksesan hidup. Sebagai dukun, aku memberikan syarat membawa kembang telon, kemenyan putih, kemenyan Arab, dan sepasang jeruk purut. Selain itu, dia harus bersedia diikat dan dikubur setengah badan di tempat sepi pada malam hari. Aku juga meminta dia untuk tidak menceritakan ritual ini kepada siapapun. Malam itu, aku mengajaknya ke perkebunan tebu di Sei Semayang. Aku membawa cangkul, tali, dan karung, sedangkan dia hanya membuntutiku. Ketika kami tiba di lokasi yang aku anggap cocok, aku mulai menggali lubang dengan ukuran cukup untuk menenggelamkan tubuhnya setengah bajian. Aku menggali dengan cepat, lalu memintanya masuk ke dalam lubang itu. Kaki dan tangannya aku ikat dengan tali. Setelah itu, aku menguruk tubuhnya dengan tanah hingga dadanya terkubur. Aku jongkok di hadapannya. Aku menyandarkan kepalanya di atas pahaku. Lalu, dengan tangan kiriku, aku menutup mulut dan hidungnya. Tangan kananku mencekik lehernya. Dia tak berdaya, tubuhnya sudah terbenam dalam tanah, tak bisa melawan. Dalam hitungan menit, dia kehilangan nyawanya. Setelah itu, aku melanjutkan ritualku. Air liur dari tubuh yang sudah tak bernyawa itu aku gunakan sebagai bagian dari proses ritual. Kemudian aku melepaskan ikatan pada tubuhnya, menelanjangi jasadnya, dan menguburkannya kembali di tempat yang sama. Pagi harinya, aku kembali beraktivitas seperti biasa, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Kejahatan ini aku ulangi berkali-kali selama 9 tahun, dari 1986 hingga 1997. Korban-korbanku adalah perempuan yang datang mencari solusi untuk berbagai masalah hidup. Aku melakukan semuanya dengan motif yang aku klaim berasal dari bisikan gaib yang katanya memintaku untuk membunuh 72 perempuan demi memperoleh kesaktian. Tapi aku hanya berhasil membunuh 42 sebelum semuanya terbongkar. Korban terakhirku adalah Sri Kemala Dewi, seorang perempuan muda yang aku bunuh pada 23 April 1997. 4 hari setelah kejadian itu, jasadnya ditemukan oleh seorang pemuda di ladang tebu. Warga geger, polisi mulai menyelidiki. Awalnya, kecurigaan mengarah ke mantan suaminya.
Tapi penyelidikan lebih lanjut membawa polisi ke rumahku setelah ada saksi yang melihat Dewi datang ke rumahku sebelum menghilang. Polisi menemukan barang bukti berupa pakaian dan perhiasan perempuan di rumahku. Setelah proses interogasi yang panjang, aku mengakui perbuatanku. Aku mengaku membunuh Dewi, lalu mengaku lagi membunuh 16 perempuan, hingga akhirnya mengaku semuanya 42 korban. Persidangan yang aku jalani di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dipenuhi massa. Aku menyangkal banyak hal, mengklaim pengakuanku adalah hasil paksaan. Tapi fakta berbicara lain. Aku dihukum metong dan malam itu, di tengah keheningan perkebunan karet, peluru-peluru itu menjadi penutup hidupku. Saya adalah Rio Martil, seorang pria yang kehidupannya penuh dengan kejahatan dan kekerasan. Lahir pada tanggal 2 Mei tahun 1975, saya tumbuh dalam keluarga yang berantakan. Semasa kecil, saya dikenal nakal dan sering membuat masalah. Akhirnya, orang tua saya memutuskan untuk mengirim saya ke Jakarta untuk diasuh oleh kakak sulung saya. Namun, di Jakarta, saya malah semakin liar. Ketika saya menolak untuk mengikuti agama yang dianut ayah saya, hubungan kami semakin buruk, dan akhirnya dia tidak lagi mengakui saya sebagai anak. Saya mulai bergaul dengan preman-preman di sekitar Senen, Jakarta. Disinilah kehidupan saya semakin kacau. Saya mulai mengenal alkohol, ganja, dan terlibat dalam kekerasan serta kejahatan. Saya bahkan mulai bolos sekolah dan hidup dalam lingkaran kejahatan yang semakin dalam. Saat beranjak dewasa, saya memilih untuk berjualan surat kendaraan palsu untuk memenuhi hidup saya, dan kemudian beralih menjadi pencuri mobil. Saya bisa mencuri hingga 3 mobil dalam waktu 3 hari, dan itu membuat hidup saya lebih makmur. Namun, saya tidak pernah mengungkapkan kepada istri saya bahwa saya adalah seorang pencuri. Dia percaya bahwa saya bekerja sebagai pedagang pakaian. Namun, meskipun saya sempat dipenjara karena mencuri mobil orang yang juga merupakan penada barang curian, saya tidak kapok. Setelah keluar dari penjara, saya kembali beroperasi. Nama saya sudah terkenal di Jakarta, jadi saya memutuskan untuk pindah ke tempat lain dan mengganti modus operandi saya. Kali ini, saya membawa martil untuk memastikan saya bisa membunuh korban-korban saya dengan cara yang lebih efisien dan lebih mengerikan. Pada awalnya, saya hanya membawa 1 martil, tapi lama-kelamaan saya merasa lebih aman dengan membawa 2 martil sekaligus. Antara tahun 1997 hingga 2001, saya membunuh setidaknya 4 orang. 3 dari mereka saya habisi dengan martil di Bandung dan Semarang, sementara seorang korban di Yogyakarta berhasil melarikan diri. Ketika saya merasa bahwa jejak saya semakin dekat terungkap, saya memutuskan untuk pindah ke Purwokerto. Namun, takdir saya sudah mulai menuntun saya ke jalan buntu. Pada tanggal 12 Januari tahun 2001, saya membunuh JJ Suraji di sebuah hotel di Baturaden, Purwokerto. Saya mengincar mobil Timor milik JJ yang merupakan pengusaha rental mobil dan pengacara. Namun, petugas hotel mencurigai saya dan ketika saya keluar dari kamar, mereka segera memeriksa dan menemukan bercak darah di mana-mana, sementara jasad JJ tergeletak di tempat tidur, tertutup selimut. Saya sempat mencoba kabur, tapi berhasil ditangkap oleh petugas hotel dan diserahkan ke polisi. Pada tanggal 14 Mei tahun 2001, saya dijatuhi hukuman metong oleh Pengadilan Negeri Purwokerto. Disinilah saya mulai dikenal dengan nama Rio Martil, nama yang menandai perjalanan gelap saya. Selama persidangan, saya mengaku menyesal atas perbuatan saya. Saya bersyukur karena tidak metong saat sedang melakukan kejahatan. Namun saya mati dalam hukuman. Mati ketika sedang dalam proses pertobatan, kata saya dengan penuh penyesalan. Tetapi itu semua terlambat. Saya dipenjara di LP Kedung Pane, Semarang, dan kemudian dipindahkan ke Nusa Kambangan pada Agustus tahun 2004. Di sana, di balik tembok penjara yang tinggi, saya terlibat dalam peristiwa lain. Pada tanggal 2 Mei tahun 2005, saya membunuh seorang tahanan koruptor bernama Iwan Zulkarnaen. Kami sebenarnya berteman dekat, bahkan dia mengajari saya mengaji. Namun, pada suatu hari, Iwan meledek saya dan menyebut saya sudah tidak punya nyali.
Saya merasa tersinggung dan tanpa berpikir panjang, saya memukulinya dan membenturkan kepalanya ke tembok sel hingga meninggal. Upaya untuk menggagalkan eksekusi saya terus dilakukan. Saya mengajukan banding, memohon grasi, bahkan meminta peninjauan kembali. Namun, semuanya sia-sia. Pada tanggal 8 Agustus tahun 2008, hari yang sama dengan pembukaan Olimpiade musim panas 2008, saya dieksekusi di Karangtengah, Cilongok, Banyumas. Saya meninggalkan dunia ini dengan penyesalan mendalam, dan tubuh saya dimakamkan di TPU Sipo, Kejawar, Banyumas. Saya meninggalkan istri saya, Tuti Alawiyah, dan 3 anak kami, Jerry, Jessica, dan Jenny. Sebelum meninggal, saya meminta maaf kepada keluarga korban melalui pengacara saya, Pranoto. Tidak ada lagi yang bisa saya lakukan selain menyesali semua perbuatan saya, dan berharap ini menjadi pelajaran bagi orang lain.